Menantu Super. Bab 2291-2300. Bab 2291, tangkap pencurinya dulu, tangkap bab amplop merah raja. Kakek, jika Han Sanqian meninggal, kita akan menyelamatkan banyak masalah. Apa yang bisa kita lakukan untuknya? Ya, jika Han Sanqian diselamatkan, tetapi Han Sanqian menolak membantu kita, tetapi ingin membantu keluarga Lu, bukankah ini resep bahaya? Kedua Ao bersaudara itu bertanya dengan nada mendesak. Bagi mereka, sangat sulit untuk memahami perilaku Ao Si yang menghabiskan energinya sendiri untuk mendukung musuh. Gambar apa ini? Ya, Tuan Ao, apakah Anda benar-benar bertaruh untuk menghidupi keluarga? Apakah Anda yakin Su Yingxia dapat membawa Han Sanqian kembali? Tapi masalahnya, tidak ada yang tahu di mana Su Yingxia sekarang. Wang Suzi juga buru-buru menasihati. Tetapi anggota keluarga Fu merasa tegang, dan mereka semua memandang Ao Si dengan penuh semangat. Menyelamatkan Han Sanqian setidaknya akan bermanfaat bagi keluarga Fu saat ini. Selama Han Sanqian masih hidup, Fujia akan tetap memiliki nilai bagi Laut Abadi, tetapi tidak sebaliknya. Keluarga Fu tentu berharap Ao Si dapat membantu Han Sanqian saat ini, setidaknya kepentingan terdekat adalah yang paling penting. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, tidak masalah bagi orang-orang yang terobsesi dengan impian untuk kembali ke puncak. Jika mereka pragmatis, mengapa mereka berada dalam situasi seperti ini saat ini? Aku, Ao Si, tidak pernah mau bertaruh pada siapapun, karena semua orang pasif terhadapku. Ao Si Ben kesal ketika ditanya, apa yang harus dia lakukan dalam kapasitasnya, dan kapan giliran orang lain yang menyela. Namun melihat dua cucunya yang bodoh dan tidak berguna itu, amarahnya berubah menjadi ketidakberdayaan. Bagiku, Han Sanqian adalah ancaman. Itu karena dia mungkin membantu Lu Wushen dan puncak Blue Mountain. Tapi, dalam analisis terakhir, dia hanya bidak catur yang penting. Apa maksud bidak catur tersebut jika dapat melukai pemainnya? Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang menjadi semakin bingung. Tapi ada beberapa orang yang mendengar pikiran Ao Si dengan jelas. Kakek, apa maksudmu? Tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya. Ye Gucheng bertanya ragu-ragu. Ao Si menatap ke arah Ye Gucheng dengan dingin, sebagai anggota keluarga Aoku, aku bahkan tidak memahami etika dasar. Terlalu lancang untuk menyela sesuka hati. Namun, orang tidak bodoh. Ye Gucheng terkejut sesaat, lalu dia menghela nafas lega saat mendengar pujian di belakangnya. Lu Wushen tahu bahwa jika dia ingin membantu Han Sanqian, dia harus membayar mahal. Ini adalah sesuatu yang dia tidak ingin lakukan. Jika aku pergi membantunya, aku akan memintanya membayar sedikit, kata Ao Si. Dengan dingin. Bagaimana jika Lu Wushen bahkan tidak membayar sedikit pun? Komandan Chen tidak puas dengan sorotan Guang Ye Gucheng dan buru-buru menyela. Lu Wushen pasti bersedia. Ye Gucheng memandangnya dengan jijik dan tersenyum. Komandan Chen langsung merasa tidak puas dan berkata dengan dingin, tahukah Anda? Apakah menurut Anda adalah cacing gelang di perut Lu Wushen? Ye Gucheng tersenyum menghina, tidak masalah apakah saya cacing gelang atau bukan. Yang penting otakmu benar-benar penuh dengan cacing gelang. Mendengar hinaan Ye Gucheng, mulut Komandan Chen tiba-tiba mengeluarkan asap. Tepat ketika dia hendak mengutuk dengan marah, Ye Gucheng berkata dengan suara dingin, otak babi, dengarkan baik-baik. Jika Lu Wushen tidak mau membayar harga yang kecil, mengapa? Begitu banyak master di puncak Blue Mountain yang pergi untuk menyelamatkannya. Temukan beberapa ahli untuk menyelamatkannya. Keluarga Lu memiliki banyak ahli. Berapa harganya? Kepala Chen Datong melakukan serangan balik. Tentu saja menjadi seorang master bukanlah sebuah harga, tapi izinkan saya bertanya, bagaimana dengan Lu Ruoxuan dan Lu Ruoxin? Salah satu dari mereka adalah tuan muda yang paling disukai dari keluarga Lu, dan yang lainnya adalah putri terkaya dari keluarga Lu. Ini cukup untuk menghabiskan banyak uang, kata Ye Gucheng dingin. Itu memang membawa beban, tapi ketika sesuatu tidak berhubungan dengan kepentingannya sendiri, apa bedanya bahkan jika orang terdekatnya mengkhianatinya? Komandan Chen menjawab tanpa rasa takut. Kalau begitu buka mata anjingmu dan lihat lebih dekat. Lu Wushen telah menyelamatkan Han Sanqian sepanjang waktu. Jangan lihat energi itu. Kamu harus tahu bahwa begitu banyak master di puncak Blue Mountain yang tidak bisa menghancurkannya. Melalui bahkan jika mereka bekerja sama. Lu Wushen selalu mempertahankannya. Komandan Chen benar-benar tidak bisa berkata-kata karena teguran itu. Jawaban dan analisis tajam Ye Gucheng membuatnya benar-benar yakin. Apalagi yang bisa dia bicarakan untuk melawan. Ye Gucheng benar.
Alasan mengapa Lu Wuxian tidak mau berusaha sekuat tenaga adalah karena dia tidak cukup yakin dan merasa harganya terlalu tinggi. Dengan bantuanku, tentu saja harganya akan kecil. Aoshi mengangguk puas, jelas menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Ye Gucheng. Penampilannya cukup memuaskan. Jika Han Sanqian tidak dapat diselamatkan, dan Lu Wuxian terluka dalam proses menyelamatkannya, bukankah situasi di dunia akan berubah dengan cepat? Ye Gucheng juga mencibir, sangat bangga. Mengenai bagaimana menyeimbangkan derajat ini, Aoshi baru saja memikirkannya sejak lama, dan dia seharusnya sudah memikirkan jawabannya. Oke, ayo berangkat. Jika kita tidak pergi, lelaki tua Lu Wuxian itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Begitu dia selesai berbicara, Aoshi terbang langsung menuju base camp di puncak Blue Mountain. Di belakangnya, banyak tulang punggung dari paviliun Yaoshen dan wilayah Laut Yongsheng mengikuti dari dekat. Futian dan Fumei saling memandang, berpikir lama waktu sebelum memutuskan, ikuti dan lihat. Bahkan jika mereka ingin membunuh Han Sanqian, itu akan menjadi hal yang buruk bagi keluarga Fu, tetapi bisa melihat Han Sanqian dengan mata kepala sendiri akan memberi mereka ketenangan pikiran. Pada saat ini, di puncak Blue Mountain, tekanan Lu Wuxian meningkat tajam, dan tangannya sedikit gemetar. Bab 2292 Amplop Merah. Di lampu merah, meskipun roh jahat telah menjadi jauh lebih stabil, ia masih sangat kuat, terus-menerus menghabiskan energinya, dan tubuh Han Sanqian lebih seperti pusaran, membuat sisa energi menjadi gila. Kanibalisasi Lu Wuxian membuatnya sangat sulit baginya bahkan jika dia adalah dewa sejati. Namun, seperti yang Aoshi katakan, meskipun Lu Wuxian lelah, dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. Sekarang hanya ada dua dewa sejati yang tersisa. Terus terang, mereka saling menahan. Jika terjadi sesuatu pada satu pihak, pihak lain akan dimusnahkan. Dalam analisis terakhir, Han Sanqian tidak lebih dari bidak catur di mata Lu Wuxian untuk membantu tujuan besar keluarga Lu, tentu saja tidak disarankan untuk merusak fondasi bidak catur. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di bawah, dan para murid di puncak Blue Mountain semuanya tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, memegang senjata di tangan mereka dan membuat postur bertahan. Aoshi berdiri dengan tenang di udara, matanya penuh dengan kepuasan santai di belakangnya. Sekelompok tulang punggung dari wilayah Laut Abadi dan Paviliun Yaoshen mengikuti dari dekat. Keluarga Ao, ini adalah wilayahku di puncak Blue Mountain. Jika kita mengambil langkah maju lagi, jangan salahkan orang-orang kita karena kejam. Kapten penjaga yang bertanggung jawab atas perlindungan periferal menekan kegugupan di dalam hatinya dan berteriak dengan marah. Sialan, para pelacur ini, melihat kakekku menyelamatkan Han Sanqian, mereka ingin mengambil keuntungan dari situasi ini begitu cepat. Lu Ruoxuan berteriak, mengeluarkan senjatanya, memimpin pasukannya, dan dengan cepat menuju ke pintu untuk memberikan dukungan. Aoshi, ada apa? Aku baru saja pindah dan kamu tidak bisa menahannya lagi. Lu Wuxian tertawa pelan di udara. Meskipun itu hanya senyuman, tekanannya mencapai langit, dan banyak murid paviliun Yaoshen dan wilayah Laut Abadi tiba-tiba merasa kesulitan bernapas. Saudara Lu, kamu salah paham. Jika aku menyerang dengan pasukan penyerang, mengapa pasukanku hanya memiliki sedikit? Aoshi terkekeh. Lu Wuxian mengangkat matanya dan melihat sejumlah besar pasukan utama dari paviliun Yaoshen dan Laut Yongsheng memang berada di dalam tenda mereka. Saudara Lu, meskipun kamu dan aku bukan berasal dari keluarga yang sama, kita telah mengelola dunia ini bersama selama ratusan tahun dan sudah menjadi teman lama. Jika kamu dalam masalah, mengapa aku tidak membantumu? Aoshi tersenyum lembut. Kakek Ao, apakah kamu baik sekali? Lu Ruoxin mengikuti beberapa langkah dan berkata dengan keras. Meskipun semua orang tahu bahwa Lu Ruoxin adalah yang tercantik di dunia, banyak orang di paviliun Yaoshen dan Laut Kehidupan Abadi masih sangat terkejut dan tenggelam ketika mereka melihatnya secara langsung lagi. Kakek, beginikah caramu berbicara dengan kakekmu Ao? Aoshi tidak marah dan tertawa. Saat berbicara dengan orang yang lebih tua, tentu saja kamu harus tulus dan tidak berani berbohong dengan cara apapun, jadi Siner percaya bahwa ini adalah penghormatan terbesar untuk kakek Ao. Aoshi kedinginan dan memandang Lu Ruoxin, tapi dia penuh cinta. Kata-katanya langsung ke inti, dan dia selalu punya alasannya sendiri. Dia memang orang pintar Bingsui, kamu gadis, kamu benar-benar berlidah tajam dan berlidah tajam. Oke, kalau begitu, kakek Ao tidak akan menyembunyikannya. Aku datang ke sini kali ini untuk membantu kakekmu merawat Han Sanqian. Sama sekali tidak bohong. Aku akan menjaminnya atas nama keluarga Ao. Mendengar ini,
Keluarga Lu tercengang, apakah Aosi benar-benar datang ke sini untuk membantu karena kebaikan? Tapi kenapa ini begitu sulit dipercaya? Kakek Ao menjaminnya atas namanya sendiri. Tentu saja, tidak ada yang berani ragu sedikit pun. Hanya saja Han Sanqian dan Yongsheng Haiyu sepertinya hanya memiliki kebencian dan tidak ada cinta, tetapi kakek Ao ingin menyelamatkannya. Meyakinkan, kan? Lu Ruoxin berkata dengan dingin. Jelas tidak mungkin menipu orang dengan IQ sangat tinggi seperti Lu Ruoxin dengan menggunakan alasan ini. Jika anak ini menyerang Laut Abadiku, aku akan membunuhnya dengan 1000 pisau. Namun, dia cukup beruntung karena disukai olehmu, Siner, jadi aku tidak ingin terlalu mengejarnya. Aku di sini untuk menyelamatkannya. Aku tidak takut untuk memberitahumu alasan sebenarnya. Keluarga Aoku akan bertarung dengan keluarga Lumu sampai akhir demi kue Han Sanqian. Aosi berkata dengan lembut. Meskipun kata-katanya sangat lembut, nadanya tidak bisa dipertanyakan. Lu Ruoxin tidak memahami hal ini dengan baik, tetapi Lu Wushen memahami betul bahwa mereka telah berperang melawan dua orang di belakang Han Sanqian di langit, dan merebut Han Sanqian sama dengan merebut kedua tuan itu. Kamu dan aku bekerja sama untuk menyelamatkannya. Jika dia bangun, siapa yang akan kita pilih? Kita bersaing secara sehat. Jika dia mati, itu akan adil bagimu dan aku. Kakak Lu, bagaimana menurutmu? Kata Aosi dengan senyuman yang sangat percaya diri. Saya yakin Lu Wushen pasti akan menyetujui pernyataan ini, karena ini tidak hanya akan menghilangkan keraguannya saat ini, tetapi juga menjadi satu-satunya pilihannya. Lu Wushen hanya berpikir sejenak dan mengangguk pada detik berikutnya, baiklah, saudara Ao, maka akan ada saudara Lao Ao. Begitu dia selesai berbicara, Aosi terbang, dan energi emas melesat langsung ke tubuh Han Sanqian di lampu merah. Dan di ruang gelap saat ini, Han Sanqian mendengkur keras, dan tidurnya nyenyak dan nikmat. Meskipun jiwa naga iblis sedang duduk bersila, terlihat jelas bahwa dia tidak bernapas dengan lancar, dan sosoknya sedikit bergoyang. Ah! Sialan, aku tidak tahan denganmu, Jalang, bela aku. Tiba-tiba, di ruang gelap yang sunyi dan damai, naga iblis itu berdiri dengan panik dan berteriak keras ke arah Han Sanqian. Han Sanqian berhenti mendengkur, membuka matanya sedikit, dan berkata dengan santai, apa yang kamu lakukan? Bab 2293, Bab Amplop Merah dari Naga Iblis yang tidak bisa bicara. Apa yang kamu lakukan? Energi jiwa naga iblis ada di mana-mana, dan dia merasa seolah ingin menghajar Han Sanqian hingga babak belur. Saya tidak tahu berapa lama konfrontasi itu berlangsung. Semakin banyak naga iblis yang berhadapan, semakin menjadi lebih mudah tersinggung dan mudah tersinggung. Ketika dia melihat ke atas dan melihat Han Sanqian tidur nyenyak di sana, dia menjadi semakin marah. Konfrontasi berarti kedua orang bisa mati di sini. Sebagai seorang pria yang telah hidup selama ratusan ribu tahun, mau tak mau dia merasa kesal seiring berjalannya waktu, tapi Han Sanqian sialan ini tidak bergerak sama sekali, dan bahkan tidur dengan nyenyak. Sial, bagaimana dia bisa begitu tenang saat menghadapi kematian? Apa yang kamu bicarakan? Jiwa naga iblis berkata dengan marah. Aku tidak meneleponmu, kenapa aku mengatakannya? Han Sanqian tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Dia menutup matanya dan tertidur lagi. Kamu. Jiwa naga iblis sangat marah. Dia dengan paksa mengatur pernapasannya, berusaha keras untuk menahan amarahnya, dan berkata dengan dingin, baiklah, kalau begitu izinkan aku memberitahumu, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Takut, tentu saja. Namun, itu tidak masalah bahkan bagimu, seseorang yang telah hidup ratusan ribu tahun dan mengaku hebat. Aku memikirkan diriku sendiri. Seperti yang kamu katakan, aku adalah seekor semut yang rendah hati. Status, apa bedanya? Sangat berharga sehingga aku tidak ingin mati. Selain itu, hanya karena aku sampah, aku akan mati lebih awal dan dilahirkan lebih awal, dan aku mungkin terlahir kembali sebagai anak yang baik di kehidupanku selanjutnya. Hidup dan terbang ke langit. Han Sanqian menutup matanya dan berkata dengan santai. Bagaimanapun, aku telah mengalahkanmu dalam hidup ini, dan namaku akan bertahan selamanya. Kita manusia memiliki pepatah yang baik, kematian lebih ringan dari bulu, tetapi lebih berat dari gunung Tai. Aku berharga. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia menambahkan, jika tidak terjadi apa-apa, aku akan istirahat, jangan ganggu aku sedang bermimpi indah. Jika kamu memberiku mimpi buruk, tidak ada alasan untuk menghentikanku mengalami mimpi indah lainnya, kan? Melihat Han Sanqian berbalik ke samping, yang sebenarnya merupakan tanda bahwa dia akan tidur,
Jiwa naga iblis mau tidak mau menjadi cemas, menelan ludahnya, bergumam lama, lalu sedikit terdiam, dan berkata, jangan tidur, kamu bangun, kamu dan aku akan membahasnya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke satu sisi, tidak ingin Han Sanqian melihatnya berkompromi. Tapi dia tidak menoleh untuk waktu yang lama, dan tidak ada gerakan sama sekali dari sisi Han Sanqian. Ketika dia melihat ke belakang, dengkuran Han Sanqian sudah mulai lagi. Hal ini membuat naga itu sangat marah. Sial, aku sedang membicarakan bisnis denganmu, tapi kamu tertidur lelap. Nah, karena kamu ingin mati, maka matilah bersama. Memikirkan hal ini, naga iblis menutup matanya dengan marah, mengabaikan Han Sanqian, dan menutup matanya untuk dirinya sendiri. Namun penolakan berkomunikasi karena emosi ini tidak akan bertahan lama. Setelah beberapa saat, orang ini tidak tahan lagi, dia melirik ke arah Han Sanqian dan memasukkan wajahnya ke dalam sakunya. Hei, mari kita bahas apakah kita sudah mati atau belum. Han Sanqian masih memunggungi dia, tidak tahu apakah dia tertidur atau apa. Tepat ketika naga iblis itu tertekan sampai mati dan hendak marah, suara Han Sanqian terdengar, apapun yang kamu punya, katakan saja dan dengarkan. Meskipun aku tidak ingin peduli padamu, tapi siapa bilang hanya ada dua dari kita di sini? Anggap saja kamu bosan dan ada yang menceritakan sebuah cerita di sebelahmu, ceritakan saja. Beraninya kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Saya tidak hanya dapat berbicara dengan Anda dengan nada seperti ini, saya bahkan dapat menghilangkan cahaya keemasan untuk berbicara dengan Anda. Han Sanqian tertawa lembut dan menghina. Jelas sekali, dalam perang gesekan yang berkepanjangan ini, Han Sanqian tahu bahwa dia telah menang. Yang bertelanjang kaki tidak takut dengan yang memakai sepatu, nenek moyang kita jujur dan tidak menipu orang lain. Mengenai konsumsi ini, Han Sanqian sudah percaya diri. Banyak hal yang telah dilakukan naga iblis, bahkan rela menyerahkan tubuhnya dan tersedot ke dalam tubuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa tubuhnya sangat menggoda baginya, dan godaan itu sudah cukup karena naga iblis itu masih bertekad untuk melakukannya. Mendominasi. Bagaimana mungkin seseorang dengan tekad seperti itu rela mati terjebak di sini seperti ini? Jadi sejak awal konfrontasi, Han Sanqian penuh percaya diri, santai dan sama sekali tidak peduli. Dalam teori permainan, jika Anda sedang terburu-buru, pihak lain akan terburu-buru, dan jika Anda tidak terburu-buru, pihak lain akan terburu-buru. Siapapun yang lebih unggul juga akan mendapat keuntungan. Lagi pula, jika aku mati, kamu tidak akan bisa keluar. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia benar-benar terlihat tidak takut karena kamu sangat ingin hidup, kan? Jiwa naga iblis tidak menjawab, tapi matanya mengatakan segalanya. Mereka penuh dengan keinginan untuk hidup dan keengganan untuk mati. Jika Anda dapat menghilangkan perlindungan tubuh emas, saya berjanji kepada Anda bahwa setelah saya mengambil alih tubuh Anda, saya akan membantu Anda menemukan tubuh yang lebih baik dan membiarkan Anda memulai hidup baru. Di masa depan, jika Anda mengalami kesulitan, saya dapat membantumu. Bagaimana kabarmu? Tanya jiwa naga iblis. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dengan jijik, kamu telah menjadi bos sejak lama, tetapi kamu tampaknya suka menyendiri. Naga iblis, apakah kamu pikir aku bodoh, atau kamu pikir kamu pintar? Atau apakah kamu sangat lucu? Akulah yang mengambil inisiatif, bukan kamu, pahamilah ini, Han Sanqian mencibir. Naga iblisku selalu hanya mampu membunuh orang, tapi aku tidak bisa menyelamatkan orang. Tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa membiarkan aku, naga iblis, memberinya kehidupan. Apakah kamu tidak puas? Iblis naga itu berteriak dengan marah, tetapi Han Sanqian tidak melihatnya. Tanpa bereaksi sedikit pun, dia tiba-tiba kehilangan kesabaran. Oke, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Aku akan keluar, dan kamu tetap di sini. Jika kamu sudah memiliki tubuh yang cocok, aku akan mengeluarkanmu, bagaimana kalau? Kata Han Sanqian sambil tersenyum. Mimpi. Naga iblis itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Sial, ini tubuhku. Bukankah normal jika aku keluar? Apa aku masih bermimpi? Han Sanqian berkata dengan marah karena ketidakpuasan. Saat kamu keluar, siapa yang tahu apakah kamu akan menjebakku di sini selamanya? Apa menurutmu aku bodoh? Aku sudah hidup ratusan ribu tahun, dan aku akan dipermainkan seperti monyet olehmu, seekor semut. Kata naga ajaib dengan dingin. Kalau begitu anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan menutup matanya lagi. Naga iblis itu tidak mengatakan apa-apa, dan kedua belah pihak segera hancur. Setelah sekian lama, ketika Han Sanqian mendengkur lagi,
naga iblis itu terdiam, tidak ada diskusi lain. Tidak ada tanggapan. Sial, dasar semut sialan. Kamu sangat jahat. Sial, lagi pula kamu laki-laki. Kenapa kamu begitu jahat? Naga iblis tidak sabar menunggu jawaban dan memarahinya, tetapi Han Sanqian tidak hanya tidak membantah, tetapi sepertinya tidur lebih nyenyak. Oke, aku bisa mengeluarkanmu. Naga iblis itu terdiam. Dia benar-benar tidak punya energi untuk menghabiskan waktu dengan bajingan ini. Mendengar ini, dengkuran Han Sanqian berhenti. Namun, aku punya syarat. Jika kamu tidak setuju, meskipun Raja Surga datang, tidak ada gunanya. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Katakan dan aku akan mendengarkannya. Han Sanqian berbalik dan menguap. Naga iblis mengatur napasnya. Dia tidak berdaya dan sangat tertekan. Jelas bahwa Han Sanqian telah mendorongnya ke garis bawah. Setelah berpikir sejenak, dia berbicara sedikit tidak puas. Bab 2294, bertukar amplop merah dengan iblis. Kamu dan aku telah menandatangani kontrak jiwa, dan kita akan hidup dan mati bersama. Sederhananya, jika aku mati, kamu tidak akan bisa hidup, bagaimana dengan itu? Setelah mengatakan itu, naga iblis berkata lagi, jika kamu tidak mau, maka kamu bisa mati terjebak di sini. Saya juga tidak akan berkompromi. Han Sanqian menatap jiwa naga iblis dengan tenang. Melihat penampilannya, Han Sanqian tahu bahwa dia tidak akan mendapat manfaat apapun jika dia terus memaksanya. Saat itu, dia hanya bisa terbelah menjadi dua. Oke, Han Sanqian mengangguk. Juga, sebelum kamu menemukan tubuh yang cocok untukku, kamu harus mengeluarkanku untuk mencari udara segar. Tentu saja, kontrak jiwa itu dua arah. Jika kamu mati, aku tidak akan hidup, jadi biarkan aku pergi. Ayo keluar, dan selagi kamu di sini, kamu tidak perlu khawatir. Oke. Han Sanqian mengangguk, tetapi, bagaimanapun juga, saya membantu Anda. Anda tinggal di tubuh saya, dan Anda ingin saya melakukan ini dan itu nanti. Mengapa? Apa yang bisa saya dapatkan? Merupakan kemuliaan tertinggi bagimu karena aku hidup di dalam tubuhmu. Manfaat apa lagi yang kamu inginkan? Mendengar ini, Han Sanqian menjadi tidak puas. Jika kamu ingin melakukan ini tanpa malu-malu, baiklah, aku akan membiarkanmu hidup di tubuhku, dan kamu akan merasa terhormat. Sialan, bernapaslah, kamu bernapas itu hal yang berbulu. Kamu. Naga iblis itu terdiam sesaat dan mengertakkan gigi. Baiklah, lalu manfaat apa yang kamu inginkan dariku? Kamu telah hidup selama ratusan ribu tahun dan telah mendominasi dunia begitu lama. Manfaat apa yang kamu ingin aku berikan padamu? Kata Han Sanqian tanpa kesopanan. Sial, aku takut padamu. Kembalilah ke Gunung Naga Tidur. Tempat itu telah rata dengan tanah sejak kamu meninggal. Kenapa pergi ke sana? Berhenti bicara omong kosong, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Kamu tidak ingin melakukannya sekarang. Jangan biarkan aku melihat cara licikmu untuk bersenang-senang. Begitu dia selesai berbicara, jiwa naga iblis mengulurkan tangannya, meraih tangannya. Segera setelah itu, paku tangan lainnya menggores telapak tangannya, dan darah tiba-tiba meluap. Dia menatap Han Sanqian, memberi isyarat kepada Han Sanqian untuk melakukan hal yang sama dan meletakkan tangannya. Han Sanqian ragu-ragu sejenak, lalu melepaskan cahaya keemasan itu dan membuat sayatan dengan tangannya, tetapi tidak mau meletakkannya di tangannya. Ritual aneh macam apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan menipuku, bukan? Bagaimana mungkin aku, Raja Naga yang agung, melakukan sesuatu yang tidak tahu malu denganmu? Jiwa naga iblis berkata dengan tidak sabar, meraih tangan Han Sanqian, dan meletakkannya di telapak tangannya. Saat kedua telapak tangan bertemu, kedua aliran darah dari mulut langsung menyatu. Segera setelah itu, aura dalam tubuh Han Sanqian memasuki tubuh jiwa naga iblis, dan energi hitam dari jiwa naga iblis juga memasuki tubuh Han Sanqian. Beberapa saat kemudian, tubuh mereka kembali normal. Kontrak jiwa telah selesai. Ingat, mulai sekarang, ada aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Jika jiwa salah satu pihak mati, pihak lain juga akan mati. Kamu tidak perlu berpikir untuk membatalkan kontrak ini. Karena selain kita berdua, semua orang setuju untuk melepaskannya, dan sama sekali tidak ada cara di dunia ini yang bisa melepaskannya secara sepihak. Naga iblis menjelaskan dengan lembut, nadanya tidak terlalu merendahkan dibandingkan sebelumnya, lebih banyak ketidakberdayaan dan kompromi. Dimengerti. Han Sanqian mengangguk. Aku memiliki sifat yang kejam, jadi setelah kamu keluar, jika kamu ingin mengeluarkanku kapan saja, kamu akan memasuki keadaan marah, dan aku akan keluar pada saat itu. Tapi,
Naga iblis itu berhenti pembicaraan. Tapi apa? Namun, jika kamu marah, kamu harus berpura-pura. Karena tubuh itu milikmu, dan kamu dilindungi oleh tubuh emas. Setelah aku keluar, jika kamu kehilangan akal dan tidak bisa mengendalikan diri, tubuh emas itu akan menyerangku, dan pada saat itu. Kalau begitu, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Naga iblis tersenyum pahit, bahkan aku tidak bisa memberitahumu jawabannya, tapi satu hal yang pasti, kamu akan berada dalam bahaya besar. Saat itu, tubuh emas secara otomatis akan membantumu bertahan, mencoba menghentikanku, dan akan menemukan cara untuk mengurungku di sini lagi, tapi saat itu aku sudah menyatu dengan tubuhmu, jadi dia dan aku akan terus bertarung. Tapi dia mungkin juga memperlakukanku sebagai orang asing dan membantumu. Singkatnya, ini akan sangat kacau. Han Sanqian secara kasar memahami maksudnya dan mengangguk, saya mengerti. Singkatnya, ketika saya ingin mengeluarkan Anda, saya akan berpura-pura marah. Ya, meskipun kamu dikurung di sini, tubuh emas harus dikendalikan dan dikoordinasikan olehmu, jika tidak, kita semua akan berada dalam bahaya. Setuju. Han Sanqian mengangguk. Keduanya berjabat tangan, lalu melepaskannya. Jiwa naga iblis juga dengan lembut menghilangkan penghalang itu. Segera, kegelapan di sekitarnya menghilang, dan bahkan gunung darah dan darah paling awal pun lenyap sama sekali. Apa yang tersisa di depan Han Sanqian adalah area yang sangat terang dan indah. Tempat berkicau burung dan bunga harum. Di mana ini? Han Sanqian tertegun sejenak. Tidak ada bedanya dengan sekarang. Jiwa naga iblis berkata dengan lembut, hanya saja aku ingin berubah ke lingkungan hidup yang lebih nyaman. Ini sudah larut. Tutup matamu dan aku akan mulai membawamu keluar. Han Sanqian mengangguk, duduk dengan patuh, lalu perlahan menutup matanya. Dan saat ini, bab 2295, saya dibombardir dengan amplop merah begitu keluar. Pada saat ini, di luar, dengan bergabungnya Aoshi, setelah percobaan singkat, Lu Wushen memastikan bahwa Aoshi memang serius dalam membantu Han Sanqian, dan kemudian meningkatkan energinya. Melihat Lu Wushen mengerahkan seluruh kekuatannya, Aoshi mencibir. Dia sepertinya melakukan yang terbaik untuk membantu Han Sanqian, tapi hanya di permukaan. Mungkin orang lain akan mengetahuinya jika mereka mempermainkannya di depan Lu Wushen, tetapi bagi Aoshi, yang juga seorang dewa sejati, akan sulit bagi Lu Wushen untuk mendeteksi tipuan tersebut, terutama ketika Lu Wushen sangat ingin menyelamatkan orang. Selain itu, saat ini, naga ajaib dan Han Sanqian mencapai rekonsiliasi, dan kondisi fisiknya membaik, yang membuat Lu Wushen berpikir bahwa upaya gabungan kedua orang itu efektif, jadi dia tidak akan meragukan Aoshi lagi. Melihat Lu Wushen begitu serius, Aoshi mengerti bahwa waktunya telah tiba. Dia tersenyum ringan dan menjaga tangannya tidak berubah, tapi dia langsung mengubah kekuatan yang membantu Han Sanqian menjadi kekuatan penghancur, dan langsung melewati tubuh Han Sanqian. Serangan balik Lu Wushen. Lu Wushen tidak menyangka bahwa Aoshi telah menggerakkan tangan dan kakinya. Saat dia semakin menggunakan seluruh kekuatannya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba ada kekuatan yang sangat kuat di tubuh Han Sanqian yang menyerangnya dengan ganas dan sangat mendominasi. Hal ini membuat Lu Wushen sangat bingung dan terkejut. Namun saat ini dia tidak punya pilihan selain terus memperkuat perlawanan, apalagi yang bisa dia lakukan. Dengan kekuatan yang begitu kuat, seseorang harus menghentikan kerugian pada waktunya, tetapi harganya adalah serangan balik dari kekuatannya sendiri. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah menekannya secara perlahan dengan mengandalkan kekuatan besar dari dewa sejati miliknya. Bagaimana Lu Wushen tahu bahwa kekuatan iblis Han Sanqian sangat berat sekarang? Kekuatan dewa sejatinya memang dapat mengatasinya, tetapi juga sangat enggan. Namun saat ini, menambahkan kekuatan dewa sejati lain untuk menyerangnya, bahkan jika itu lebih kuat dari dia tidak tahan sama sekali. Lu Wushen juga dengan cepat menyadari apa yang tampak seperti dua energi, dan memandang Aoshi dengan aneh. Aoshi, sebaliknya, sudah bersiap. Dia menoleh dengan mata yang sama terkejutnya dan berkata dengan cemas, "Saudara Lu, apa yang terjadi?" Tiba-tiba ada kekuatan di dalam lampu merah, dan itu sangat mendominasi. Menggigitku keras. Lu Wushen segera menepis banyak keraguannya. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh di lingkaran merah yang tidak mereka sadari sebelumnya? Mungkinkah ada misteri dalam energi iblis ini? Mungkinkah itu mengacaukan energi kita dan menyerang satu sama lain? Aoshi bertanya-tanya saat ini. Lu Wushen tiba-tiba menyadari bahwa pada saat ini, hal ini memang sangat mungkin terjadi. Memikirkan hal ini,
Keraguan Lu Wushen yang tersisa menghilang dan dia berkata, Saudara Ao, kita tidak bisa terus seperti ini. Saya akan menghitung sampai 1, 2, dan 3. Mari kita gunakan kekuatan penuh kita bersama-sama, dan kemudian mundur di waktu yang sama. Yah, jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi terlalu berat bagi kita berdua. Adapun apakah Han Sanqian akan mati atau hidup, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Meskipun Aoshi merasa tidak nyaman di permukaan, dia bahagia dalam hatinya. Jantung. Keduanya mengangguk satu sama lain, dan kemudian, dengan suara 1, 2, dan 3, mereka masing-masing meraung, meningkatkan kekuatan mereka dan berusaha keras untuk menembus lingkaran merah. Saat keduanya mengerahkan kekuatan mereka, lingkaran energi emas tebal di lengan mereka menjadi setebal pohon berusia seabad. Kekuatan dewa sejati menghilang. Dunia sedikit gemetar. Ledakan. Han yang malang akhirnya dikeluarkan dari jiwa naga iblis. Saat dia hendak bangun, dia langsung pingsan oleh ledakan kekuatan dua dewa sejati. Jika kekuatan kedua dewa sejati ini tidak terutama melawan satu sama lain, jika tidak, mereka akan langsung mengenai Han Sanqian. Meskipun dia sekarang memiliki tubuh abadi yang lepas, dia tetap tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Engah. Di udara, Lu Wushen memuntahkan darah, dan tubuhnya tiba-tiba terbang mundur, mata Aoshi tiba-tiba berbinar gembira. Dia mulai mengerahkan kekuatannya sedikit demi sedikit di depan 1, 2, 3, lebih awal dari Lu Wushen, dan kemudian berhenti beberapa saat kemudian setelah Lu Wushen menarik energinya. Ini setara dengan Lu Wushen yang menggunakan kekuatannya di akhir serangan pertama dan diam-diam menderita kerugian, diserang oleh Aoshi. Dan karena dia dievakuasi lebih awal, dia menderita serangan balik sendirian. Lu Wushen terluka parah, meskipun Aoshi juga terluka, namun lukanya jauh lebih ringan. Agar tidak ketahuan oleh Lu Wushen, dia juga berpura-pura terbang mundur beberapa ratus meter sambil menyemprotkan darah. Kakek. Kedua belah pihak berteriak serempak, lalu keluarga Ao dan keluarga Lu masing-masing berlari menuju dewa mereka yang sebenarnya. Dengan ledakan ini, pilar lampu merah yang menjulang ke langit di kamp Han Sanqian juga menghilang dengan keras. Setelah lampu merah menghilang, tubuh Han Sanqian terbawa oleh ledakan tersebut dan menghantam tanah dengan keras. Tidak masalah bagiku. Setelah Lu Wushen mendarat, dia dikelilingi oleh keluarga Lu. Dia menahan rasa sakit dan memandang Han Sanqian yang terhempas ke tanah tidak jauh dari sana, pergi dan temui Han Sanqian. Di sana, Aoshi juga jatuh dari langit, dia menggelengkan kepalanya sedikit ke arah murid keluarga Ao yang prihatin dan pavilion Yaoshen Wang Suzi dan yang lainnya, dan juga melihat ke Han Sanqian, pergi dan temui Han Sanqian. Orang-orang di kedua sisi segera berlari menuju Han Sanqian. Lu Ruoxin lah yang bergegas paling depan di antara semua orang. Saat ini, baginya, mungkin dia peduli dengan orang seperti apa Han Sanqian itu. Tapi, apa yang akan terjadi pada Han Sanqian saat ini? Bab 2296 Anak yang Tidak Beruntung. Selusin meter dari kamp, tubuh Han Sanqian yang meledak tergeletak di sana dengan damai, dan pakaian di luarnya telah lama terkoyak-koyak akibat ledakan. Seluruh tubuhnya menjadi hitam akibat ledakan tersebut, yang bisa dikatakan mengerikan. Dalam pertarungan antara dua dewa sejati, Han Sanqian berada di pusat ledakan, dan hasilnya bisa dibayangkan. Di ruang itu, jiwa naga iblis baru saja menyesuaikan auranya. Jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengirim Han Sanqian keluar sekarang. Tapi begitu dia mengatur nafasnya, dia melihat kilatan cahaya putih, dan kemudian Han Sanqian kembali. Sial, kenapa kamu kembali lagi? Han Sanqian merasa malu, bangun dengan senyum malu, dan berkata, dalam perjalanan keluar, aku tiba-tiba merindukanmu, jadi aku kembali untuk menemuimu. Lihat aku. Naga iblis itu tertegun, tetapi selama dia tidak bodoh, dia akan tahu bahwa Han Sanqian tidak akan kembali menemuinya. Melihat sorot mata naga iblis, Han Sanqian tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, dan berkata dengan getir, seseorang menyelamatkanku di luar, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Mereka berdua mulai berkelahi. Saat mantranya meledak, aku kebetulan dibunuh olehmu. Kirimkan. Dan kemudian ketika meledak, aku pingsan lagi dan kembali. Naga iblis itu memandang Han Sanqian tanpa berkata-kata, dan terdiam beberapa saat. Menurutku kamu sudah selesai membacanya. Apa, bisakah kamu memberikannya padaku lagi? Han Sanqian berkata sambil tersenyum, seolah aku tidak malu, kamu malu. Naga iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, kamu benar-benar memalukan.
Tiba-tiba aku menyesali kontrak jiwa omong kosong yang kubuat denganmu. Dengan penampilanmu, bisakah aku tetap di dalamnya dengan aman? Sial, aku harus khawatir apakah kamu selalu mati di luar. Mendengar ini, Han Sanqian memutar matanya tanpa berkata-kata, sialan, kamu pikir menurutku Tuhan sejatilah yang mempermainkanku di luar. Apakah kamu memahami Tuhan sejati? Dan mereka ada dua. Saya cukup baik. Jika itu orang lain, saya akan mati berkali-kali. Duduklah. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan mengantarmu kembali. Namun, aku sudah menggendongmu 2 kali berturut-turut. Jika kamu ingin kembali kali ini, aku khawatir kamu harus sedikit menderita. Begitu dia selesai berbicara, naga iblis itu langsung mengambil energi hitam di tangannya, lalu dia memukul Han Sanqian dengan keras. Dan di luar saat ini, Lu Ruoxin membalikkan badan Han Sanqian, lalu meletakkan kepalanya di pelukannya, dan melepaskan tembakan dari tangannya ke tubuh Han Sanqian. Bagaimana? Lu Ruoxuan bertanya dengan cemas. Masih ada nafas yang tersisa, tapi denyut nadinya sangat lemah. Lu Ruoxin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak kecewa. Meski jenazah Han Sanqian belum mati seluruhnya, namun sebenarnya ia tidak jauh dari kematian, keadaannya sangat buruk. Lu Ruoxuan melambaikan tangannya, dan beberapa ahli segera duduk dan membantu Lu Ruoxin menyelamatkan Han Sanqian. Keluarga Ao, Paviliun Yaoshen, dan lainnya semuanya mengangkat alis saat ini. Mereka bergegas-bergegas. Di satu sisi, mereka bekerja sama dengan Aoshi dalam akting, dan di sisi lain, mereka hanya ingin melihat apakah Han Sanqian sudah mati. Saat ini, situasi Han Sanqian membuat semua orang di grup ini diam-diam bahagia. Hanya Fujia, yang terakhir, yang memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia senang sekaligus sedikit kecewa untuk sementara waktu. Lu Wushen dan Aoshi juga berjalan perlahan dengan bantuan para pelayan. Keduanya saling memandang, dan masing-masing mengirimkan energi ilahi untuk menyelidiki tubuh Han Sanqian, tetapi mereka kecewa, seperti yang dikatakan Lu Ruoxin. Han Sanqian sudah dalam bahaya. Singkirkan itu. Lu Wushen memerintahkan tuan keluarga Lu dengan agak sedih. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik sekarang, pada akhirnya masih sulit untuk menyelamatkannya. Hal ini lambat laun membuatnya merasa kasihan sekaligus menyesal. Sederhananya, Aoshi juga terluka, yang setidaknya memberinya kenyamanan. Ya, tuan dari keluarga Lu mengangguk, dan kemudian sekelompok orang bekerja sama untuk menarik energinya. Segera, hanya Lu Ruoxin yang berjuang untuk mendukung Han Sanqian. Keras kepala, dia terus mengertakkan gigi dan diam-diam menolak menyerah. Baginya, dia tidak mau melihat Han Sanqian mati seperti ini. Ini adalah satu-satunya pria yang setidaknya bisa dia lihat. Mungkin dulunya lebih berguna, tetapi sekarang masih ada, tetapi sudah lebih dikenal. Kakek, kata Lu Ruoxin dengan getir. Siner, hentikan. Hidupmu terbatas. Hidup Han Sanqian sudah habis. Tidak peduli seberapa banyak kamu terus membuangnya, itu hanya membuang-buang energi. Lu Wushen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pahit. Ya, Siner, kakekmu dan aku telah mencoba yang terbaik, tapi sungguh, tidak mungkin, kata Aoshi dengan perasaan sedih yang palsu. Tidak, kakek, Han Sanqian tidak akan mati begitu saja. Kamu tidak tahu berapa kali orang ini lolos dari kematian, bahkan di kedalaman yang tak berujung. Lu Wushen juga sama terlukanya. Ketika dihadapkan pada masalah yang tidak masuk akal, Lu Ruoxin, dia secara alami sangat marah, jadi dia menyela dengan marah, sudah cukup, Siner, apakah kamu tidak percaya lagi dengan apa yang dikatakan kakek? Siner, meskipun masih ada jejak Han Sanqian yang masih hidup, itu hanyalah cerminan dasar dari tubuh. Jiwanya sendiri telah menghilang dan tidak berguna. Aoshi berpura-pura tidak berdaya. Kakek dan kakek Ao adalah orang terkuat di dunia Bafang. Bahkan mereka mengatakan itu tidak mungkin lagi, jadi jangan memaksakannya jika tidak perlu, Lu Ruoxuan menasihati dengan lembut. Mata Lu Ruoxin tiba-tiba merasa putus asa, ya, bahkan dua dewa sejati tidak dapat berbuat apa-apa, dan kematian Han Sanqian adalah akibat yang tak terhindarkan. Lu Ruoxuan dengan lembut menggunakan energinya untuk membuka tangan Lu Ruoxin yang memegang Han Sanqian, lalu menarik Lu Ruoxin, yang masih enggan menyerah. Tubuh Han Sanqian hanya tergeletak di tanah, tidak bergerak. Saudara Lu, karena Han Sanqian tidak ada harapan, saya harus mengucapkan selamat tinggal. Aoshi melihat situasinya seperti ini. Dia tahu bahwa dia telah berhasil dan tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, mudah untuk mengatakannya lebih banyak, berbuat lebih banyak dan membuat lebih banyak kesalahan, jadi berpura-pura terluka, dia mengatakannya dengan canggung.
Lu Wushen mengangguk sedikit, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Baiklah, Saudara Ao, kembalilah dan istirahat lebih banyak. Hari ini, aku akan bersamamu." Aoshi menggelengkan kepalanya dengan sopan, "Saudara Lu, sama-sama. Meskipun Anda dan saya bersaing, kami juga jarang menjadi orang kepercayaan dan teman. Saya harus membantu." Setelah mengatakan itu, Aoshi melihat ke belakang dengan jijik, dan semua murid keluarga Ao dan semua orang di paviliun Yaoshen secara kolektif memberi hormat kepada Lu Wushen dan yang lainnya, lalu perlahan mendukung Aoshi dan pergi. "Kakek, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan?" Lu Ruoxin bertanya dengan enggan setelah yang lain pergi. Lu Wushen tersenyum pahit, "Kamu selalu berhati dingin, dan kamu bahkan bisa mengatakan bahwa kamu tidak peduli dengan dunia. Mengapa kamu begitu tertarik pada Han Sanqian? Siner, apakah kamu benar-benar tertarik?" Wajah Lu Ruoxin sedikit terkejut. Siner tidak melakukannya. Siner hanya berpikir bahwa Han Sanqian sangat penting bagi keluarga Lu. Itu sebabnya. Lu Wushen mengangguk dan memandang Han Sanqian. Ada cara lain. Bab 2297 Keberadaan Su Yingxia. Mendengar ini, tidak hanya Lu Ruoxin yang langsung bahagia, tetapi bahkan mata Lu Ruoxuan pun tiba-tiba berbinar. "Punya harapan. Kakek, tolong beritahu saya jika Anda punya ide," kata Lu Ruoxin dengan cemas. "Ya, kakek, tolong jangan pamer," Lu Ruoxuan juga berkata dengan tergesa-gesa. Lu Wushen menggelengkan kepalanya tak berdaya, memandangi kedua cucu kesayangannya, menghela nafas, dan berkata, "Saya tidak tahu apakah cara ini akan berhasil. Bagi saya, ini hanya bisa dikatakan membosankan. Namun, dari sudut pandang tertentu, dari segi keberadaannya, ia harus mempunyai tempat yang wajar." Melihat mereka berdua bingung, Lu Wushen menghela nafas panjang dan perlahan berkata, "Alasan mengapa manusia adalah karena mereka memiliki 7 emosi dan 6 keinginan yang tidak dimiliki ras lain. Dan 7 emosi dan 6 keinginan ini adalah tak terlihat berasal dari manusia di berbagai arah. Fundamental dan insentif. Beberapa orang jatuh ke jalan iblis karena cinta berubah menjadi kebencian, beberapa orang memiliki hati yang jahat dan menjadi biksu dan menjadi Buddha, dan beberapa orang menjalani kehidupan yang bebas dan mudah, mendapatkan terbiasa berkeliaran di awan dan burung bangau liar lalu menjadi praktisi biasa, dan mereka bingung dengan alam. Kakek, apa maksudmu? Meskipun 7 emosi dan 6 keinginan seseorang tidak terlihat, keduanya sangat kuat. Orang dapat menggunakan ini untuk menempuh jalan yang berbeda, dan sebaliknya, mereka juga dapat menggunakan ini untuk membangkitkan semangat juangnya. Jiwa mengendalikan 7 emosi dan 6 keinginan. Dan keduanya saling melengkapi. Hari ini jiwanya tertutup, jika ingin membangunkannya, coba mulai dari aspek ini. Pikirkan tentang apa yang dapat Anda lakukan untuk merangsang dia. Meskipun kemungkinan metode ini sangat rendah, jika jiwanya terbangun dan roh jahat di tubuhnya telah menghilang, mungkin dia bisa diselamatkan, kata Lu Wushen. "Suaner, bantu aku kembali ke ruang dalam untuk beristirahat. Aku lelah." Lu Wushen tahu bahwa Lu Ruoxin mungkin memiliki metode ini, jadi dia menyuruh Lu Ruoxuan pergi dan meninggalkan Lu Ruoxin sendirian, memperlakukan kuda mati seperti seorang dokter kuda yang masih hidup. Lu Ruoxuan mengangguk, melambai kepada bawahan lainnya untuk kembali ke pos mereka, lalu membantu Lu Wushen dan pergi perlahan. Melihat punggung Lu Wushen, Lu Ruoxin menggumamkan Wushen, dengan sedikit pemikiran di mulutnya, untuk merangsang dia. Lalu, dia mengalihkan perhatiannya ke Han Sanqian. Untuk waktu yang lama, dia tersenyum pahit, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Pada saat ini, di dalam Han Sanqian, naga iblis itu jelas sangat tidak nyaman ditekan oleh tubuh emas. Mungkin sekali sudah cukup, tetapi 2 kali akan jauh lebih sulit. Ketika jiwa Han Sanqian meremas wajahnya yang ganas dan akhirnya menerobos pengepungan, Han Sanqian akhirnya berhasil menerobos pengepungan tersebut. Jiwa Sanqian sendiri terjepit hingga tidak nyaman. Kapan saya pernah membayangkan betapa tidak nyamannya memiliki tubuh sendiri. Tetapi justru karena perlindungan tubuh emas di saat-saat terakhir naga tersebut tidak mampu menembus kungkungan tubuh, dan Han Sanqian memiliki chip dan kualifikasi untuk memenangkan kembali permainan. Saat dia hendak membuka matanya, Han Sanqian mendengar gumaman Lu Ruoxin di sampingnya. "Han Sanqian, apakah kamu benar-benar berencana mati seperti ini? Bukankah kamu mengatakan betapa kamu mencintai Su Yingxia? Seberapa besar kamu mencintai Han Nian? Apakah kamu berencana untuk meninggalkan mereka seperti ini? Dan bagaimana dengan kakak seniormu Qin Suang? Meskipun kamu tidak berbelas kasihan padanya, aku tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakanmu dan bahkan mencintaimu selamanya.
Apakah kamu berencana untuk mengabaikannya? Dan di mana murid kecilmu Kyusui? Di mana saudara-saudaramu, Dao 12, dan Mo Yang? Apakah kamu mengabaikan mereka lagi? Aku berjanji padamu bahwa selama kamu membantuku mendapatkan belenggu Tuhan, aku akan melepaskan mereka. Aku akan melepaskan mereka, tapi tanpamu, menurutmu apakah mereka akan bahagia meskipun aku melepaskannya? Mendengar ini, Han Sanqian tiba-tiba menjadi bingung. Apa artinya? Tidak mengherankan jika Lu Ruoxin mengetahui tentang hilangnya Su Yingxia dan Han Nian. Dia secara alami mengetahui situasi Dao 12 dan Mo Yang, tetapi ada satu hal yang membuat Han Sanqian langsung merasa sangat bingung. Benar, Qin Xuang dan Qiu Sui. Qin Xuang dan Qiu Sui melakukan perjalanan bersama Su Yingxia dan Nianer malam itu, tetapi berapa banyak orang yang tahu bahwa mereka sedang dalam perjalanan bersama. Memikirkan hal ini, Han Sanqian berhenti membuka matanya. Han Sanqian, tahukah kamu? Su Yingxia terkadang benar-benar bodoh dan naif. Dia masih berpikir sampai hari ini bahwa kamu akan selalu menemukannya dan menyelamatkannya. Gadis kecil itu sama seperti ibunya. Konyol, dia mengatakan bahwa ayahnya adalah hanya sibuk dan akan segera menjemputnya. Bagaimana mereka tahu kamu seperti ini sekarang? Jika mereka tahu kamu sudah mati, apakah perilaku mereka akan menjadi bodoh? Dan kakak perempuanmu, dia sangat cantik, tapi dia akhirnya menatap sebidang tanah dengan linglung sepanjang hari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Konon dia hanya mengucapkan satu kalimat selama periode ini, dan dia mengatakannya kepada tanah. Itu bertahan, Han Sanqian akan datang untuk menyelamatkan mereka. Haha, tapi kamu akan segera mati. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelamatkan mereka? Han Sanqian, kamu benar-benar tidak berbicara, kan? Apakah kamu benar-benar mati seperti ini? Jika kamu benar-benar berencana untuk mati, maka kamu telah sangat mengecewakanku. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kamu benar-benar mati seperti ini, aku bersumpah, bahkan jika kamu benar-benar masuk neraka, kamu tidak akan pernah mau melihat kamu di bawah sana. Saudara dan teman-teman, ketika mereka melihat kakak perempuanmu, mereka tidak dapat melihat Su Yingxia dan Han Nianmu. Lu Ruoxin tiba-tiba berteriak dengan dingin. Setelah Lu Ruoxin selesai berbicara, dia menatap Han Sanqian dengan mata dingin, tetapi begitu dia berbalik, dia tertegun. Bab 2298. Apakah kamu bercanda? Han Sanqian berdiri di sampingnya dengan wajah dingin, matanya menatapnya seperti dewa kematian. Kamu. Lu Ruoxin jelas tidak menyangka bahwa ketika dia sedang berbicara dengan serius, Han Sanqian di sebelahnya membuka matanya pada suatu saat, dan bahkan berdiri, menatapnya seperti dewa kematian. Kapan kamu akan bangun? Dari. Aku sudah bangun sejak kalimat pertama yang kamu ucapkan. Mata Han Sanqian penuh amarah, dan napas dinginnya bahkan memantapkan udara di sekitarnya. Orang misterius yang menyerang keluarga Zhu di kota Firestone dan merebut Su Yingxia dan yang lainnya dari mereka adalah kamu, bukan? Han Sanqian berteriak dingin. Lu Ruoxin tertegun sejenak, tapi tidak panik sama sekali. Dia berdiri perlahan, ya, kamu benar, orang itu adalah aku. Kaulah yang menangkap Su Yingxia dan yang lainnya. Han Sanqian berkata dengan dingin, matanya tampak seperti ingin memakan orang. Sekalipun dia adalah Raja Surga, Han Sanqian tidak akan pernah bersikap sopan padanya jika dia pindah ke Uni Soviet untuk menyambut musim panas. Jadi bagaimana jika aku menangkapnya? Melihat Han Sanqian mengetahui yang sebenarnya, Lu Ruoxin tidak menyembunyikannya sama sekali. Seluruh tubuhnya kembali ke rasa dingin sebelumnya, dan rasa dingin yang tak terlihat langsung menghantam Han Sanqian. Han Sanqian mengatupkan giginya, kemarahan memenuhi hatinya, dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Lu Ruoxin tersenyum dingin, tanpa rasa takut, dan berteriak dengan dingin, kamu memang akan jatuh cinta padaku karena wanita jalang itu, tapi Han Sanqian, maukah kamu mencoba menyentuhku? Apakah kamu memenuhi syarat untuk marah padaku? Apa yang terjadi pada Su Yingxia hanyalah hukuman kecil dariku. Jika aku tidak puas, dia akan mati kapan saja. Mendengar ini, Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa maksudmu? Hah? Lu Ruoxin tersenyum dengan jijik, apakah ini aneh? Saya mengatur keseluruhan rencananya, termasuk orang yang memberitahukan keberadaan Su Yingxia ke Paviliun Sisen dan Laut Kehidupan Abadi, kata Lu Ruoxin sambil tertawa dingin. Ming Yu adalah mata-matamu, kata Han Sanqian dingin. Tentu saja, jika tidak, ketika puluhan ribu orang dari Sekte Wushu mengepungmu, apakah menurutmu itu suatu kebetulan bahwa mereka datang untuk membantumu?
Lu Ruoxin berkata dengan dingin, sejak kamu melarikan diri dari emas jangkrik di tangan Wang Huanzi, saya kira Anda tidak seperti itu. Sangat mudah untuk mati, jadi saya selalu meminta Cimeng untuk memperhatikan situasi di dunia, dan itu seperti yang saya harapkan. Saat Anda diam-diam berkembang, saya tidak hanya meminta Cimeng menyebarkan berita untuk memberitahu Anda bahwa Dao 12 dan yang lainnya aman dan meyakinkan Anda, tetapi saya juga diam-diam membantu Anda melakukan banyak hal. Saya selalu siap bila diperlukan. Bagaimana kalau meminta seseorang untuk membantumu, Han Sanqian, meskipun aku menganggapmu sebagai anjingku, tapi menurutku aku tidak memiliki perhatian khusus padamu, bukan? Namun, kamu sangat puas denganku. Kamu melawan berulang kali dan bahkan mengalahkan Paviliun Yaoshen tanpa daya. Namun, seekor anjing tetaplah seekor anjing. Bila perlu, aku, Sang Master, masih harus mengalahkanmu untuk membuatmu tahu siapa kamu. Apa yang terjadi pada Su Yingxia adalah peringatanku kepadamu, agar kamu mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuat kamu Han Sanqian, di depanku, Lu Ruoxin, kamu tidak lebih dari seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Don tidak seperti kamu saat berada di puncak Gunung Qishan. Sangat tidak patuh. Lu Ruoxin mencibir dengan dingin. Han Sanqian mengerti, jadi dia sengaja mengirim Ming Yu, seorang mata-mata, untuk tiba-tiba menyerangnya bila diperlukan. Namun, wanita ini sangat pintar. Dia menyampaikan berita itu ke Paviliun Yaoshen dan wilayah Laut Yongsheng, tetapi yang dia dapatkan adalah dia bisa memberi pelajaran pada Han Sanqian tanpa harus melakukan apapun sendiri. Bahkan Han Sanqian harus mengakui bahwa pengaturan ini sangat cerdik. Yang terpenting adalah masalah ini juga berhasil memungkinkan Han Sanqian melancarkan serangan balik terhadap Paviliun Yaoshen dan Laut Kehidupan Abadi untuk menemukan Su Yingxia. Ini juga akan melemahkan kekuatan lawan secara tidak terlihat, dan secara menyamar, Han Sanqian bisa melakukannya untuk puncak Blue Mountain, sama saja. Rencana seperti itu tidak bisa dikatakan kejam. Apakah kamu bercanda? Han Sanqian berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika aku menggodamu? Su Yingxia, Han Yan dan semua temanmu ada di tanganku. Han Sanqian, apakah kamu punya pilihan? Lu Ruoxin tersenyum dingin, lalu berkata dengan santai, awalnya, aku peduli kamu karena kamu dan aku telah rukun selama periode ini. Aku ingin menghadiahimu dan berjanji untuk melepaskanmu, tapi sayangnya, Han Sanqian, kamu membuat pilihan yang salah. Apakah kamu masih ingat pertanyaan yang kutanyakan padamu tentang Sleepy Immortal Valley? Di satu sisi adalah Su Yingxia dan Han Yan, dan di sisi lain adalah Dao 12 dan Mo Yang, jadi saya menanyakan dua pertanyaan kepada Anda. Sayangnya, Anda mengatakan kepada saya bahwa dalam menghadapi ancaman, Anda harus menghilangkannya. Bagi saya, Su Yingxia adalah orang yang mengancam saya untuk merampok Anda, dan ketika Anda menjawab pertanyaan kedua, Anda juga menegaskan jawaban ini, apakah Anda ingat? Setelah mendengar kata-kata ini dan melihat sarkasme dingin Lu Ruoxin, Han Sanqian mengingat kejadian hari itu dan langsung memahami arti sebenarnya dari dua pertanyaannya di Lembah Abadi. Wanita jalang ini mempermainkannya dari awal hingga akhir, dan bahkan memaksa dirinya untuk melepaskan pilihan untuk menyelamatkan Su Yingxia. Memikirkan hal ini, Han Sanqian sangat marah. Energi hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan kemarahan muncul di matanya. Han Sanqian marah. Dan dia marah secara tidak masuk akal. Ups. Di dalam tubuhnya, jiwa naga iblis juga merasa bahwa Han Sanqian tidak normal, dan dia tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Bab 2299 dibenci. Kalian, apa yang kubilang padamu saat kamu keluar? Sudah kubilang jangan terlalu marah, apalagi kehilangan akal. Bahkan sebelum aku selesai berbicara, kamu sangat sial. Sial, kamu sangat sial. Mengapa kamu begitu tenang dan tenang ketika kamu dan aku saling selingkuh? Di luar angkasa, jiwa naga iblis, yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, mau tidak mau meminumnya dengan suara rendah. Dengan kontrak jiwa, dia dapat merasakan bahwa Han Sanqian menjadi semakin marah, dan pada saat yang sama, dia menjadi semakin tidak rasional dan tidak terkendali. Sialan, tahan. Naga iblis itu sedikit cemas. Dia benar-benar tidak mengerti bahwa Han Sanqian, yang begitu tenang bersamanya di sini, menunjukkan bahwa dia berada dalam kondisi pikiran yang sangat tinggi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mati dalam beberapa saat setelah keluar? Akan menjadi seperti ini. Ini membuatnya merasa luar biasa. Sampai batas tertentu, dia merasa Han Sanqian bahkan lebih berpengalaman darinya yang telah hidup ratusan ribu tahun. Bagaimana emosinya bisa meledak begitu mudah? Perasaan naga iblis memang benar. Meskipun Han Sanqian setua naga iblis,
pengalaman hidupnya jauh lebih buruk daripada naga iblis. Sepanjang hidupnya, Han Sanqian telah bekerja keras selangkah demi selangkah dengan kesabaran, selalu menanggung segala macam penghinaan tetapi harus berhati-hati, jika dia salah langkah, dia akan kehilangan segalanya. Hingga saat ini, hanya dia yang tahu betapa sulitnya bagi Han Sanqian. Tetapi sebagai seekor naga, naga iblis tidak mengetahui bahwa meskipun Han Sanqian bukanlah seekor naga, dia memiliki sisik naga yang tidak dapat disentuh seperti dia, dan Su Yingxia memilikinya. Saat ini, mata Han Sanqian penuh dengan amarah. Dia tidak keberatan dipermainkan oleh Lu Ruoxin, tetapi jika Su Yingxia terlibat, itu sama sekali tidak bisa diterima. Dia bahkan berani mengolok-olok kehidupan Su Yingxia. Lu Ruoxin sepertinya merasakan kemarahan Han Sanqian yang tak terbatas, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia memegang tawar-menawar yang penting, dan di matanya, Han Sanqian hanyalah seekor semut yang bisa dihancurkan sampai mati kapan saja. Apakah ada gunanya marah? Dunia ini didominasi oleh orang-orang yang sembrono. Lu Ruoxin mendengus dengan jijik, dan kemudian wajahnya berubah menjadi garang. Jika kamu ingin marah, aku akan memaksamu untuk berlutut dan tunduk. Han Sanqian, berikan padaku. Berlututlah. Tidak ada respon, hanya mata Han Sanqian yang memerah karena marah. Darah dalam tubuh, yang distimulasi oleh darah iblis, menjadi sangat aktif dan mendidih. Darah iblis terbakar, darah hewan mendidih. Hei, Han Sanqian, aku sedang berbicara denganmu. Lu Ruoxin mengangkat kepalanya dan melihat mata Han Sanqian yang berdarah, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sekuat apapun dia, sombongnya dia juga dikejutkan oleh tatapan mata Han Sanqian yang haus darah dan dingin. Apa yang kamu lakukan? Lu Ruoxin tanpa sadar mundur setengah langkah dan menatap Han Sanqian dengan tatapan kosong. Han Sanqian terdiam, tapi terengah-engah seperti lembu, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara dingin, di mana Su Yingxia, di mana Han Nian. Jika kamu patuh, mereka akan aman. Namun, jika kamu tidak patuh, kamu tidak akan pernah melihat mereka lagi seumur hidupmu, jawab Lu Ruoxin dengan suara marah yang juga berpura-pura tenang. Tidak ada yang bisa membuatnya meremehkannya, termasuk Han Sanqian. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, di mana Su Yingxia dan Han Nian? Ledakan. Tiba-tiba, energi iblis hitam tiba-tiba meletus dari tubuh Han Sanqian. Energi hitam menyebar, seolah-olah itu adalah langit berbintang yang gelap, atau binatang jahat harimau hitam. Ia membuka gigi dan cakarnya, dan membuka mulutnya untuk menyemburkan darah. Itu adalah sangat aneh. Berdengung. Dengan energi setinggi 3 kaki di sekujur tubuhnya, energinya menyebar keluar, secara langsung dan tanpa terlihat meledakkan semua makhluk hidup dan mati di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Gelombang udara yang kuat. Lu Ruoxin sedikit terkejut, dan sesaat dia tercengang. Namun detik berikutnya, dia mengerutkan kening. Meskipun dia dan Han Sanqian bukan teman, berdasarkan pemahamannya tentang dia dan interaksi mereka baru-baru ini dengannya, Han Sanqian tidak pernah memiliki aura jahat dalam dirinya. Mungkinkah itu pengaruh darah naga? Memikirkan hal ini, tangan Lu Ruoxin bergerak sedikit, dan Chang Seng serta Yong Xiang langsung mengumpulkan kekuatan. Kubilang, aku ingin Su Yingxia dan Han Nian. Mengaum. Ah. Ada suara gemuruh di langit, dan udara hitam meledak. Di atas kepala, aku bisa merasakan auman Han Sanqian. Langit cerah menghilang dan matahari menghilang. Hanya awan hitam yang tersisa bergulung. Dengan Han Sanqian sebagai pusatnya, pusaran besar terbentuk, bergema dari atas ke bawah. Di darat, ada pasir dan batu yang beterbangan, serta angin kencang. Energi hitam yang menyebar tiba-tiba ditarik kembali, mengelilingi Han Sanqian dengan erat. Mengaum. Tiba-tiba, awan hitam yang mengelilingi Han Sanqian tiba-tiba berubah menjadi kepala hantu, mengaum dengan mulut yang ganas, lalu tiba-tiba berubah menjadi energi hitam dan terus mengelilingi Han Sanqian, atau berubah menjadi binatang buas dan menyerang, berbalik, seperti sebelumnya lagi. Adalah disipasi. Han Sanqian, yang berada di pusat energi hitam, kulitnya sedikit menghitam dan pembuluh darahnya terbuka. Dia tampak seperti setan. Wajah tampannya sekarang seputih kertas, sepucat darah, dan matanya merah darah. Rambut hitam itu tiba-tiba berubah menjadi perak, lalu tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Di udara hitam, rambut panjang berwarna darah sehalus fantasi, seperti darah dan gumpalan, cerah dan mempesona dengan cahaya keemasan yang berkilauan. Jika Han Sanqian sebelumnya, dengan tubuh emas berambut perak, memandang rendah dunia, dan merupakan dewa perang, maka saat ini Han Sanqian adalah iblis dan dingin, seperti dewa iblis yang datang ke dunia.
Dengan mutasi Han San Qian, langit berguncang, bumi diselimuti kegelapan, dan roh jahat yang kuat menyebar bersamanya. Entah itu Aoshi dan orang lain dari wilayah Laut Abadi dan Paviliun Yaoshen yang baru saja tiba di kamp, atau mereka telah melihat semua kegembiraan dan bersiap untuk membubarkan aliansi masing-masing, mereka semua ketakutan dengan penglihatan saat ini. Dan semua orang kaget dan berlari liar lagi. Kembalilah. Kakek, di sana. Aoyi membuka matanya lebar-lebar dan memandang tenda di puncak Blue Mountain dengan tak percaya. Awan hitam melimpah, dan pusaran darah di tengah membumbung tinggi ke langit, menutupi tanah, seolah langit dan bumi terhubung satu sama lain. Energi iblis yang sangat besar, Wang Suzi tidak bisa menelan ludahnya dan berkata dengan dingin. Apakah aura iblis ini naga iblis? Ye Gucheng juga terlihat terkejut. Meskipun dia jauh dari sana, dia masih bisa merasakan aura iblis yang sangat kuat, bahkan sampai batas tertentu. Aura iblis sekarang jauh lebih kuat daripada ketika dia menghadapi naga iblis secara langsung ketika dia terjebak di Gunung Longshan. Naga ajaib telah dibangkitkan. Gu Yu juga berkata dengan kaget. Tidak. Ao Silan mengerutkan kening dan menggigit bibirnya, napas jahat ini mirip dengan naga jahat, tetapi lebih kuat. Bukankah ini tidak mungkin? Wang Suzi segera membuka mulutnya karena terkejut, naga iblis sudah menjadi raja iblis kuno, dan kekuatan jahatnya begitu kuat hari ini sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bagaimana bisa ada orang yang lebih baik dari itu? Dia. Apakah kamu ingin nafas iblis yang kuat? Apa yang terjadi di sana? Aoshi tidak menjawab, dia hanya terus menatap ke seberang sana, dia juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Bab 2300 Dewa Iblis datang ke dunia. Naga iblis pada awalnya adalah iblis yang sangat kuat sehingga jarang ditemukan di dunia, tetapi ia ditekan oleh belenggu Tuhan selama bertahun-tahun dan dilemahkan. Meskipun tubuhnya dibunuh oleh Han San Qian, esensi dan darahnya dihancurkan oleh Han San Qian semuanya terserap, dan sekarang tidak ada belenggu Tuhan, kekuatan jahat ini sendiri lebih kuat dari sebelumnya. Yang paling penting adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun menciptakan roh jahat yang berbeda. Benar, itu adalah darah dewa di tubuh Han San Qian. Kedua aliran darah itu bercampur menjadi satu. Sulit untuk mengatakan apakah darah iblis mengubah darah dewa, atau apakah darah dewa menelan darah iblis. Namun, dua kekuatan yang sangat kuat itu akhirnya bisa ada di tubuh Han San Qian pada saat itu. Pada saat yang sama, dan mereka sudah terintegrasi. Ada dewa di antara iblis di antara dewa, dan racun jahat digunakan untuk mempromosikannya. Jenis darah ini mungkin sangat sulit ditemui di dunia Bafang. Berdiri di puncak Blue Mountain di tengah zona, mungkin lebih dari siapapun, Anda dapat merasakan kengerian dan penyimpangan dari kekuatan iblis ini. Orang dengan tingkat kultivasi rendah bahkan mungkin tersesat langsung dalam aura iblis, dan mereka matanya akan berwarna merah darah. Dia mendekati Han San Qian seperti zombie. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi buru-buru bermeditasi di tempat, menahan nafas dan berkonsentrasi, dan menyalakan energinya untuk menahan kehancuran pikiran mereka oleh kekuatan jahat. Namun, bahkan jika mereka tidak dapat melakukannya, kekuatan jahat yang sangat kuat masih tetap ada. Lanjut langsung menyerang jantung. Banyak orang langsung kesurupan dan darah muncrat. Pemandangan itu sangat mengerikan. Apa yang terjadi? Lu Ruoxuan baru saja mengirim Lu Wushen ke tenda utama untuk beristirahat, tetapi tidak lama kemudian, dia tiba-tiba merasa semuanya salah, jadi dia memimpin Lu Yongsheng dan yang lainnya untuk bergegas keluar, tetapi mereka melihat di depan mereka dalam situasi ini, saya benar-benar tertegun sejenak. Langit dan bumi berubah, kengeriannya seperti budak, dan kehidupan seperti tanah Shuro di dunia manusia. Tuan muda. Lu Yongsheng gemetar, menunjuk ke arah Lu Ruoxin dan Han San Qian, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia tergagap. Melihat sekeliling, pupil mata Lu Ruoxuan tiba-tiba melebar. Awan hitam menutupi langit, berkas cahaya jatuh ke tanah, roh jahat memenuhi udara, dan roh jahat naik ke langit. Han San Qian memiliki rambut berdarah dan mata merah, kulit putih dan urat hitam, seperti iblis dari neraka dan dewa Shuro. Han 3000. Mata Lu Ruoxuan tertegun, seolah-olah dia telah melihat hantu, dan dia meraung dengan mendesak, bukankah orang itu sudah mati? Lu Yongsheng lebih terkejut darinya, jadi bagaimana dia bisa menjawabnya? Engah. Tiba-tiba, pada saat ini, sejumlah besar murid tingkat menengah yang sedang bermeditasi di puncak Blue Mountain membuka mulut mereka dan muncrat darah. Dalam sekejap, ribuan darah muncrat, membentuk kabut darah besar 1 meter di dalam udara. Adegan itu sangat tragis. Apa yang masih kamu lakukan? Selamatkan orang. Pada saat ini,
Lu Wuxian tidak bisa menyadarinya dan bergegas keluar dari dalam. Dia berteriak, terlepas dari lukanya, dia melompat dan bergegas. Kemudian dia melambaikan cahaya keemasan di tangannya, dan penghalang emas besar langsung seperti yang transparan. Dinding biasanya menghalangi para murid. Di belakangnya, sekelompok master dari puncak Blue Mountain juga melompat dan mengambil tindakan untuk mendukung penghalang tersebut. Ketika penghalang itu bersatu, cahaya keemasan langsung memblokir energi iblis hitam. Kedua energi itu bersentuhan, membuat suara mendesis di penghalang itu. Tetapi orang-orang biasa yang berkumpul lebih dekat untuk menyaksikan kegembiraan itu tidak seberuntung itu. Tanpa perlindungan ahli, banyak orang yang langsung diserang oleh energi iblis di tempat. Mereka mati di tempat, atau berubah menjadi mayat berjalan bersama mereka. Seluruh tubuh menjadi hitam seperti zombie. 3.000 orang dari Korea Utara dan Selatan berkumpul tanpa sadar. Dalam sekejap, ada ratusan zombie di belakang Han Sanqian. Mereka berdiri dekat di belakang Han Sanqian dan sedikit beribadah. Tunggu, Lu Wuxian berteriak pelan. Dengan bantuan banyak ahli, dia sedikit tenang, dan kemudian dia punya waktu dan energi untuk melihat Han Sanqian. Tapi ketika dia melihat situasi di pihak Han Sanqian, dia sama tercengangnya dengan Aoshi. Kakek, bukankah Han Sanqian sudah mati? Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Ruoxuan, seperti hampir semua orang lainnya, menanyakan pertanyaan yang menggetarkan jiwa ini. Lu Wuxian mengatupkan bibirnya erat-erat, kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Sebagai dewa sejati, orang-orang yang dia nyatakan mati tiba-tiba hidup kembali, bahkan meninggalkan tanda tanya di wajahnya. Namun, Lu Wuxian tahu bahwa ini pasti ada hubungannya dengan sari darah naga. Kirimkan seseorang untuk membantu orang-orang yang terpencar-pencar itu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang-orang yang telah diserang oleh energi iblis ini. Untuk mengendalikan situasi, segera ambil tindakan, kata Lu Wuxian dingin. Ya, setelah Lu Ruoxuan mengambil perintah, dia melambaikan tangannya ke Lu Yongsheng. Tanpa berkata apa-apa, Lu Yongsheng memilih kembali Lusinan Master dan dengan cepat bergegas menuju sisi dengan korban paling banyak. Sesaat kemudian, tembok energi cahaya putih juga bangkit kembali. Meski tidak sebaik tembok yang dibangun oleh Lu Wuxian, dengan dukungan semua orang, ia masih bisa menahan serbuan roh jahat. Dan di tengahnya adalah Lu Ruoxin, yang wajah cantiknya sudah dipenuhi keringat harum. Tapi segera, ledakan. Energi hitam di tubuh Han Sanqian tiba-tiba melesat ke langit, dan bersamaan dengan semburan cahaya merah, kedua energi tersebut melompat menjadi seberkas cahaya besar, langsung mengenai pusat pusaran di atas langit. Ledakan. Sejumlah besar energi tiba-tiba meledak dari tubuh Han Sanqian dari kejauhan, dia hanya bisa melihat bayangan naga hitam.